Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma taharatan lin-nufus wa nuran lil-basair wa hadiyan ilal jannah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibul burhan. Allahumma salli wa sallim ala rasulikal karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin summa amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa dan tidak pernah bosan-bosannya kita panjatkan kehadirat Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan limpahan karunia-Nya, rahmat-Nya, hidayah-Nya serta anugerah-Nya kepada kita semua, kita kembali masih diberikan kesempatan, kesehatan dan usia panjang oleh Allah untuk sama-sama dan senantiasa mengabdikan diri kita di jalannya dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Salawat dan salam juga tidak pernah lupa pula kita hanturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau telah bersabda dalam sebuah hadis, man sadaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahadallahu lahu bihi tariqan idal jannah. Barang siapa yang meniti satu jalan untuk menuntut ilmu agama Allah, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala mudahkan baginya jalan menuju surganya Allah. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, mari pada kesempatan subuh yang barokah ini, dan kemungkinan adalah subuh Rabu terakhir di bulan suci Ramadan tahun 1444 Hijriah, mari sama-sama kita gunakan waktu yang baik ini, waktu yang barokah ini, sambil kembali kita niat iktikaf di rumah Allah, sambil menunggu datangnya waktu pelaksanaan sholat 2 rakaat syuruk. Mari sama-sama kita isi waktu iktikaf kita ini dengan kembali melanjutkan pengajian hadis dengan kitab Al-Jami' Al-Musnid As-Sahih min ayyami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamih, atau yang lebih kita kenal dengan nama kitab Sahih Al-Bukhari. Bapak Ibu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, insyaallah pada kesempatan subuh kali ini kita kembali akan melanjutkan bahasan hadis nomor 53, di mana pada pertemuan yang lalu separuh daripada hadis itu sudah kita jelaskan, termasuk asbabul urud, kenapa hadis tersebut teriwayatkan oleh sahabat Nabi Abdullah bin Abbas kepada salah seorang muridnya dari kalangan tabi'in yang bernama Abu Jamrah. Abu Jamrah ini diajak oleh Abdullah bin Abbas untuk mau tinggal bersama beliau, untuk mau menuntut ilmu bersama beliau, dengan kompensasi hatta aja'alalaka sahman min mali. Nanti beliau oleh Abdullah bin Abbas akan disantuni, ya, dari harta pribadinya Abdullah bin Abbas. Maka karena tawarannya bagus sekali, Abu Jamrah pun mau kemudian berguru kepada Abdullah bin Abbas. Fa'aqamtu ma'ahu syahraini, ya, tinggallah Abu Jamrah di rumahnya Abdullah bin Abbas lebih kurang selama 2 bulan. Nah, baru di situ terceritakan kepada Abu Jamrah kalau dulunya kabilahnya Abu Jamrah atau sukunya atau baninya Abu Jamrah yang berasal dari suku Abdul Qais pernah dulunya datang menjumpai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab Fathul Bari disebut
jumlah mereka itu sebanyak 14 orang utusan, ya, sengaja datang ke kota Madinah ingin berguru langsung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Wa manil wafdi?" Utusan dari suku apakah mereka yang datang itu? Dijawab oleh para sahabat, qalu Rabi'ah bin Abdul Qais, sukunya Rabi'ah, karena pada saat itu kepala sukunya dijabat oleh seseorang yang bernama Rabi'ah bin Abdul Qais. Ya, maka Rasulullah menyambut kedatangan para suku itu dengan sebutan marhaban bil qaumi, selamat datang wahai sebuah kaum, ya, kaumnya Abdul Qais di kota Madinah, kotanya Nabi. Nah, ini yang kemarin kita jelaskan Bapak Ibu, sunnahnya Rasulullah, wa minal mustahab bi isti'nasil qaumi ala diyafah. Jadi salah satu sunnahnya Nabi yaitu beramah tamah, yang menyambut siapapun yang datang ke tempat kita dengan penuh sukacita. Jadi Rasulullah kalau datang orang selalu orang itu dimuliakan, ya, disambut dengan hangat, marhaban bil qaum. Dulu juga ada seorang sahabat Ikrimah bin Abi Jahal, ya, putranya Abu Jahal, datang ke kota Madinah untuk memeluk Islam, disambut dengan hangat oleh Rasulullah, marhaban birraqibil muhajir, selamat datang wahai kaum muhajir yang datang ke kota Madinah dengan menggunakan hewan tunggangannya. Nanti ini Bapak Ibu dijadikan kaedah oleh Allah dalam tata krama kita bergaul di dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam surat An-Nur itu ada ayat, ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum. Yang pertama bukan salam dulu itu, bukan langsung salam, tapi hatta tastanisu, ya, istiqnas dulu. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tastanisu wa tusallimu ala ahliha. Kata Allah dalam Al-Qur'an, itu ayat mengikuti etikanya Rasulullah. Ya, Rasulullah itu punya kebiasaan sebelum mengunjungi seseorang, sebelum membuka obrolan, ya, atau diskusi percakapan dengan seseorang, yang diselami oleh Rasulullah kenyamanan, nuansa kebatinan orang tersebut. Ini kayaknya enak nggak diomongkan hari ini. Nah, itu istiqnas Bapak Ibu. Misalnya kita mau berkunjung ke rumah orang siang hari, ini bapak ini tidur enggak? Nah, itu istiqnas namanya, Pak. Kalau saya telepon jam 2 siang, kira-kira mengganggu enggak jam istirahat makan siangnya? Nah, itu istiqnas. Tapi sayang, istiqnas itu kayaknya barang langka, hilang di tengah-tengah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di waktu sekarang. Saya sering betul Bapak Ibu, tengah malam dapat WA dari mahasiswa. Enggak kita balas, dia telepon jam 12 malam. Itu kan enggak ada istiqnasnya. Padahal kaedah pertama, etika yang pertama yang diajarkan oleh Allah di dalam Al-Quran, kalau kita mau berkomunikasi, mau bersilaturahim sama orang lain apa? Hatta tastanisu, kita rasa-rasa dululah. Ini kalau kita datang ke rumah beliau di jam sekian, kira-kira mengganggu enggak? Nah, baru kalau dirasa enggak mengganggu, datang dan kasih salam, wa tusallimu ala ahliha. Ya, itu etika yang diajarkan oleh Al-Quran dan dipraktekkan nanti oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Bapak Ibu, Rasulullah menyambut dengan sukacita kedatangan suku Abdul Qais ke kota Madinah, ghaira khazaya wala nadama, selamat datang kalian suku Abdul Qais ke kota Madinah ghaira khazaya, dengan sukacita tanpa ada paksaan, wala nadama, dan tidak ada penyesalan. Faqalu, maka kemudian utusan dari suku Abdul Qais pun berkata kepada Rasulullah, faqalu ya Rasulullah, wahai utusannya Allah, inna la nastati'u an na'tika illa fi syahril haram, kami ini orang jauh,
Ya, suku Abdul Qais itu bertempat tinggal di Jawasa minal Bahrain. Dalam kitab Fathul Bari disebut tempat tinggal mereka di satu kampung namanya Jawasa. Jawasa itu letaknya sekarang di negeri Bahrain. Maka disebut juga di dalam hadis salah satu tempat yang paling awal menegakkan sholat Jumat setelah Masjid Nabawi, masjidnya Bani Abdul Qais bi Jawasa minal Bahrain. Inna awwala jum'atin jumi'at ba'da jum'atin fi masjidin Nabi, ya Jum'atun fi masjidi Abdul Qais bi Jawasa minal Bahrain. Jadi Jumat pertama yang dikerjakan di dalam sejarah Islam setelah Jumat yang pertama sekali diselenggarakan oleh Rasulullah SAW di Masjid Nabawi, itu Jumat yang dikerjakan di masjidnya suku Abdul Qais di kampung Jawasa, ya di kota Bahrain. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, dalam sejarah Islam tentu kita tahu bersama sebelum Nabi Muhammad juga Jumat sudah dikerjakan, ya, oleh seorang sahabat namanya Amru bin Shu'aib. Jadi sekitar tahun ke-11 atau tahun ke-12 kenabian, saat Nabi Muhammad masih di Mekah, datanglah orang Madinah, orang Ansor ke Mekah untuk berbaiat kepada Rasulullah. Kita kenal dengan sebutan Baiat Aqabah yang pertama dan disusul dengan Baiat Aqabah yang kedua. Pada Baiat Aqabah yang pertama, orang-orang Madinah ini minta seorang ulama kepada Rasulullah untuk mengajarkan mereka Islam. Dipilihlah oleh Rasulullah seorang sahabat namanya Amru bin Shu'aib radhiyallahu anhu. Diutus Amru bin Shu'aib pergi ke Madinah beserta orang-orang Madinah yang baru saja berbaiat kepada Rasulullah. Ternyata Amru bin Shu'aib dakwahnya sukses, sehingga tahun berikutnya orang yang datang ke Mekah untuk baiat masuk Islam di hadapan Rasulullah lebih banyak daripada baiat Aqabah yang pertama. Nah, Amru bin Shu'aib sudah tahu kalau sudah turun perintah sholat Jumat kepada Rasulullah, cuman Rasulullah tidak bisa mengerjakannya di kota Mekah. Pertama, tidak ada tempat, ya. Yang kedua, Bapak Ibu, Jumat itu kan harus disyiarkan, ya, harus diramaikan. Sedangkan Rasulullah di kota Mekah itu diintimidasi, jadi Islamnya itu di bawah tekanan. Maka Rasulullah belum memungkinkan mengerjakan Jumat secara berjamaah. Sebab itulah Amru bin Shu'aib kemudian menulis surat kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya pamit untuk mengerjakan sholat Jumat di Madinah dengan jumlah jamaah Jumat pertama sekali dalam sejarah Islam itu berjumlah 40 orang. Nah, ini nanti yang dijadikan dalil, ya, di dalam mazhab Syafi'i. Kalau Jumat itu majelisnya kurang dari 40 orang mustautin, maka Jumatnya itu tidak sah. Ini yang dijadikan dalil, Bapak Ibu, ya. Baru kemudian setelah Nabi Muhammad hijrah ke kota Madinah, beliau bisa mengumpulkan para sahabat di Masjid Nabawi untuk menunaikan Jumat secara berjamaah. Nah, Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, begitu juga cerita di dalam hadis ini. Jadi sukunya Abdul Qais ini berkata kepada Rasulullah, inna la nastati'u an na'tika illa fi syahril haram. Ya Rasulullah, kami tidak bisa mendatangimu kecuali hanya di bulan-bulan haram. Kenapa demikian? Wa bainana wa bainaka hadzal hayyu min kufarin mudar. Dulu di antara Bahrain dengan kota Madinah ada satu perkampungan yang dihuni oleh orang-orang kafir dari suku Bani Mudar, ya, mereka ini masih berperang dengan Rasulullah SAW dan sangat memusuhi agama Islam. Tetapi Bapak Ibu, orang Arab dulu kalau sudah masuk Ashhurul Hurum, bulan-bulan haram, mereka gencatan senjata, mereka tidak berperang. Maka oleh sebab itulah Allah Subhanahu wa taala menfirmankan di dalam Al-Qur'an, inna iddatash syuhuri indallahi isna asyara syahran fi kitabillah
yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Jadi dalam hitungan Allah dalam satu tahun punya 12 bulan. Dari 12 bulan itulah 4 diantaranya yang disebut oleh Allah dengan bulan haram. Apa-apa saja bulan haram itu? Bulan Zulqa'dah yang pertama, ya, setelah Ramadan Syawal, dan kemudian bulan Zulqa'dah. Setelah bulan Zulqa'dah bulan Zulhijjah, bulan terakhir dalam kalender Qamariyah. Kemudian masuk bulan Muharram, tahun baru, ya, bulan pertama dalam kalender Qamariyah. 3 yang berturut-turut dari Ashhurul Hurum, dari bulan-bulan haram. 1 yang terpisah yaitu bulan Rajab. Nah, Bapak Ibu, kata Imam Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari, peristiwa ini sendiri terjadi di bulan Rajab tahun keempat Hijriah, ya. Jadi datanglah 14 orang dari suku Bani Abdil Qais ke kota Madinah menjumpai Rasulullah, karena kalau di bulan lain mereka berperang dengan suku Bani Mudhar, maka saat datang bulan Rajab di tahun 4 Hijriah, mereka menggunakan waktu itu untuk datang ke Madinah untuk menanyakan atau belajar Islam langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka disebut wa bainana wa bainaka hadzal hayyu min kufarin mudhar. Kami tidak bisa datang Madinah setiap tahun, kami tidak bisa datang ke Madinah setiap bulan. Ya, pas ada kesempatan bulan haram yaitu bulan Rajab, ya kami menyempatkan waktu jauh-jauh datang kemari, datang ke kota Madinah untuk mempelajari Islam. Ya, maka kemudian para sahabat ini berkata kepada Rasulullah, famurna bi amrin faslin nukhbiru bihi man wara'ana. Ya Rasulullah, karena ini bagi kami kesempatan langka bisa belajar agama langsung dari Rasulullah, dan jarak kampung kami dengan Madinah sangat jauh. Famurna bi amrin faslin, ya, jelaskanlah kepada kami, perintahkanlah kepada kami dengan perintah yang jelas, dengan perintah yang detail. Nukhbiru bihi man wara'ana, sehingga perintahmu itu nanti akan kami sampaikan, ya, kepada orang di kampung halaman kami nanti, ya. Nah, maka Bapak Ibu, kalau kita baca dalam kitab hadis, sering sekali kadang-kadang Nabi Muhammad kedatangan orang jauh yang datangnya ke kota Madinah itu hanya sekedar belajar Islam, tapi itu tidak bisa dijadikan dalil umum. Ya, saya kasih contoh, banyak, bahkan sering, saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang menyampaikan khutbah di hari Jumat, beliau di atas mimbar, tiba-tiba datang orang jauh, orang luar dari kota Madinah. Kebetulan setibanya di kota Madinah itu pas hari Jumat, pas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang khutbah Jumat. Sedangkan mereka tidak punya banyak waktu untuk berlama-lama di kota Madinah. Nah, orang-orang seperti ini biasanya akan langsung bertanya agama kepada Rasulullah. Pernah suatu hari saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang memberikan khutbah Jumat di atas mimbar, tiba-tiba khutbahnya Rasulullah diinterupsi. Ya Muhammad, alimna anil Islam, wahai Muhammad, ajarkanlah kami tentang apa itu Islam. Maka disebut dalam cerita hadis, fanazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min mimbari, Nabi Muhammad pun turun seketika itu dari mimbarnya, fa akhadzal kursi faja'ala yajlisu alal kursi fa'allamahul Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta kursi kepada para sahabatnya, kemudian beliau duduk di atas kursi dan beliau mengajarkan Islam kepada orang tersebut. Nah, nanti ini tidak boleh jadi dalil umum Bapak Ibu, karena dalil umum pada saat seorang khatib menyampaikan khutbah itu tidak boleh diganggu, tidak boleh diinterupsi, tidak boleh kita acungkan tangan bertanya kepada khatib saat ia menyampaikan khutbah di atas mimbar. Kenapa demikian? Karena dalil umumnya sabda Rasulullah, idza khatabal khatibul yaumal jum'ati, jika seorang khatib sedang menyampaikan khutbah di atas mimbar,
fala tatakallam, janganlah kalian bicara. Atau di dalam hadis yang lain, idza qulta li akhika yaumal jum'ati ansit, jika kamu, jangankan bicara, dalam hadis itu ya, diam ya, kita bilang kepada orang di samping kita itu diam, jangan bicara. Wal imamul yaktub, sedangkan imam atau khatib sedang membacakan 2 rukun khutbah, ya, kata Rasulullah, faqad laga, maka Jumatnya orang tersebut itu telah laga, telah sia-sia. Faman laga fala jum'ata lahu, dan barang siapa yang melakukan perbuatan laga, tidak ada Jumat yang sah bagi orang tersebut. Itu dalil umumnya, Bapak Ibu. Terus bagaimana dengan hal tadi? Nah, Rasulullah SAW tahu ini orang jauh yang gak bisa berlama-lama di Madinah. Maka kalau Rasulullah ketibaan tamu orang model seperti ini, Rasulullah lebih mengutamakan orang ini dibandingkan khutbah yang beliau sampaikan. Kalau di masa kita sekarang kan nggak ada lagi ya orang seperti itu, orang yang nggak paham sama sekali dengan ajaran Islam. Maka pada saat ada waktu luang, mereka mendatangkan diri, menyempatkan diri datang ke kota Madinah. Dan itu adalah kesempatan yang paling berharga mereka menimba langsung ilmu dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini Bapak Ibu, peristiwa juz'i tidak boleh diambil hukum kuli dalam ilmu usul fikih. Peristiwa di mana Nabi Muhammad turun dari mimbarnya untuk mengajari Islam kepada sahabat tertentu, itu namanya peristiwa juz'i, peristiwa kasuistik. Itu tidak boleh dijadikan hukum umum, ya, hukum kuli tidak boleh. Hukum kulinya apa? Hukum kulinya kalau khatib sedang menyampaikan khutbah tidak boleh kita interupsi, tidak boleh kita potong. Lah, ada peristiwa seperti tadi, itu peristiwa khusus ya, dalam keadaan tertentu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam harus menyempatkan diri mengajarkan Islam kepada orang tadi, karena orang tadi berasal jauh dari kota Madinah. Pernah juga suatu hari saat Rasulullah sedang dalam majelis taklim seperti ini mengajarkan Islam kepada para sahabatnya, tiba-tiba Nabi Muhammad kedatangan tamu dari jauh. Ya, A'rabi, dalam hadis itu disebut A'rabi, orang Arab gurun, orang Arab Baduin. Datang langsung nerobos masuk ke dalam majelisnya Rasulullah. Dia, orang ini berkata kemudian, man minkum Muhammad, siapa di antara kalian yang bernama Muhammad? Orang Arab Baduin ini Bapak Ibu orang Arab kampung, ya, sopan santunnya agak sedikit kurang. Ya, ma minkum Muhammad, siapa di antara kalian ini yang bernama Muhammad? Ya, seperti nantang-nantang dia kan. Dan dia tidak kenal Nabi Muhammad. Jadi tidak dulu Bapak Ibu, dulu itu para sahabat terutama yang bukan penduduk Madinah, semuanya tidak kenal Nabi Muhammad. Ya, kecuali kalau mereka sempat berkunjung ke kota Madinah Al-Munawwarah. Maka Rasulullah menjawab, ana Muhammad, sayalah orang yang bernama Muhammad. Orang ini kemudian bertanya lagi, apakah kamu benar yang mengirimkan utusanmu si fulan ke kampung kami? Yang si fulan ini berkata, kalau kita mentauhidkan Allah, tidak menyekutukannya, kita melakukan sholat dalam sehari 5 waktu, berpuasa Ramadan, menunaikan zakat, wa ahlaltul halala wa ahramtul harama, dan saya menghalalkan semua yang dihalalkan oleh Allah dan mengharamkan semua yang diharamkan oleh Allah. A'adkhulul jannata bidzalik, apakah betul kamu yang bilang sama utusanmu itu saya pasti masuk surga kalau saya melakukan itu semua? Qala na'am, kata Rasulullah, ya betul, memang seperti itu keadaannya. Jadi dia kayaknya nggak percaya sama pendakwahnya Nabi itu. Jadi Nabi Muhammad kan kirim banyak sahabat Bapak Ibu ke Jazirah Arab, banyak sahabat diutus untuk mendakwahkan Islam. Nah, ternyata orang ini dengar Islam dari pendakwahnya Nabi, tapi dia kayaknya tidak percaya kalau sebelum ketemu langsung dengan Nabi Muhammad. Maka dikunjungilah kota Madinah. Nah, dalam keadaan seperti itu Rasulullah baik-baik saja menerima kalau majelis pengajiannya diinterupsi. Nabi Muhammad terima. Kenapa? Orang seperti ini membutuhkan muhtajun lil bayan, ya, fauran, butuh penjelasan sesegera mungkin, nggak boleh ditunda.
Tapi kalau sahabatnya penduduk Madinah, kadang-kadang Nabi Muhammad itu menunda, takhirul bayan, menunda penjelasannya. Contoh Bapak Ibu, pernah Nabi Muhammad itu dalam satu khutbah Jumatnya menerangkan banyak hal tentang asyratus sa'ah, datangnya hari kiamat. Dari awal, dari A sampai Z tentang hari kiamat itu dikupas oleh Rasulullah di atas mimbar. Tiba-tiba ada seorang penduduk Madinah kebetulan ini, diinterupsi lagi Rasulullah, mata sa'ah ya Rasulullah, dari tadi cerita terus hari kiamat, tanggalnya kapan ya Rasulullah, ya kan? Karena ini penduduk Madinah tidak diopen. Nah, ini kata para ulama takhirul bayan. Rasulullah SAW kadang-kadang tidak langsung menjelaskan kepada si penanya, karena tahu kalau si penanya ini masih punya waktu nanti, ya tidak mesti sekarang ditanya itu, apalagi kalau dia adalah penduduk setempat orang Madinah. Tapi kalau orang luar Madinah, Rasulullah SAW tidak pernah mentakhirkan bayan. Selalu Rasulullah SAW menyampaikan bayan penjelasan itu alal faur, sesegera mungkin setelah pertanyaan itu dilayangkan kepada Rasulullah. Maka kemudian para ulama mengkaedahkan ini Bapak Ibu, as-su'al ma'adun lil ijabah. Yang namanya pertanyaan itu membutuhkan jawaban sesegera mungkin. Bagi siapa? Nah, ada konteksnya. Bagi siapa? Bagi orang yang berasal jauh dari tempat kita. Misalnya di sini ada orang tamu Lok Sumawe datang dalam majelis pengajian kita, baru kali ini dia datang, kemudian bertanya, itu harus kita jawab segera. Tapi kalau jamaahnya orang masjid asli, ya tiap hari di sini jamaah sama kita, nanti aja di meja kopi, itu namanya takhirul bayan. Ada pertanyaan sekarang, oh panjang, nanti aja kita pindah ke meja kopi, ya seperti itu boleh, ya nggak mesti langsung dijawab, kecuali kalau tamunya atau jamaahnya orang jauh, itu harus disegerakan penjelasannya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini Bapak Ibu menunjukkan apa? Pedulinya para sahabat dengan ajaran agama kita, agama Islam. Mereka kalau nggak ada ngerti langsung bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada kepedulian bagi mereka untuk belajar Islam. Wa nadkhulu bihil jannata wa as'aluhu anil asyribati. Ya Rasulullah, jelaskanlah kepada kami tentang Islam dengan detail, sehingga kami bisa menyampaikan apa yang engkau sampaikan kepada kami, kepada sahabat-sahabat kami, keluarga-keluarga kami di kampung halaman. Wa nadkhuluhu bihil jannata, dan dengan pengetahuan itu nanti kelak kami akan masuk surga. Wa sa'aluhu anil asyribati, dan mereka juga bertanya tentang beberapa jenis minuman, boleh atau tidak boleh dikonsumsi. Nah ini Bapak Ibu, maka Rasulullah kan sering itu membabkan, ya kayak hadis yang kita kutip tadi, barang siapa yang meniti satu jalan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, ya hanya untuk menuntut ilmu agama Allah. Para sahabat dulu bela-bela jauh-jauh datang ke Madinah hanya sekedar bertanya tentang beberapa ajaran dari agama Islam yang belum mereka ketahui. Jaminannya apa? Ya sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah juga akan memudahkan jalan baginya untuk masuk ke dalam surga. Jadi mereka tanya tentang ajaran Islam, dan secara khusus mereka juga bertanya kepada Rasulullah pada kesempatan itu anil asyribati, beberapa jenis minuman yang mereka dagangkan di kota mereka, di kampung mereka, ya, itu ditanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fa'amarahum bi arba'in wa nahahum an arba'in, maka oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dia perintahkan 4 hal kepada suku Bani Abdul Qais, wa nahahum an arba'in, dan juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melarang mereka untuk melakukan 4 hal. Jadi ada 4 perintah Rasulullah kepada mereka, dan ada 4 juga larangan dari Rasulullah kepada mereka. Yang pertama, amarahum bil imani billahi wahdahu. Jadi Rasulullah memerintahkan mereka untuk beriman kepada Allah semata, ya, ini perintah umum Bapak Ibu. Bahkan seluruh nabi pun dakwahnya itu tauhid, agama monoteisme, ya. Jadi agama tauhid yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi biasanya ini
kemahiran Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bisa menangkap nuansa kebatinan sesuai dengan masalah yang sedang dihadapi oleh penanya. Maka jawaban Rasulullah itu Bapak Ibu kan sering berbeda-beda antara satu mukhatab dengan mukhatab yang lain, tergantung bagaimana situasi kondisi kebatinan si penanya. Kalau penanya ini Bapak Ibu sosialnya bagus tapi sholatnya masih bolong-bolong, biasanya Rasulullah kalau ditanya, ya Rasulullah fa akhbirni ayul islami afdal, Islam model apa yang paling bagus, maka Rasulullah akan menjawab as-salatu ala awqatiha, salat pada tepat waktunya. Ya, pernah lagi datang seorang sahabat tanya, ternyata sahabat ini ahli ibadah tapi sosialnya bermasalah. Tanya kepada Rasulullah, ayul islami afdal, Islam model apa yang paling baik? Dijawab Rasulullah dengan jawaban yang berbeda. Kata Rasulullah, Islam yang paling baik itu tut'imut ta'am, senang traktir orang lain makan. Ya, kenapa? Karena ini orang bermasalah dengan kehidupan sosialnya. Kalau ibadahnya nggak ragu nih, bagus sekali orang ini, rajin sekali, tahajudnya rajin, tarawehannya rajin, ya kan? Qiyamulailnya rajin, iktikafnya rajin, tarawehnya rajin, ibadah luar biasa. Tapi sosialnya bermasalah, jarang duduk di kedai kopi. Maka pada saat itu ditanyakan kepada Rasulullah, Rasulullah tahu ini orang ada sedikit masalah dengan kehidupan sosialnya, harus seimbang kata Rasulullah ya. Maka dijawab oleh Nabi, Islam yang afdal itu tut'imut ta'am, kamu senang buat kenduri, traktir orang lain makan. Wa taqra'us salama ala man arafta wa man lam ta'rif, dan kamu angkat salam, berikan salam kepada orang yang kamu kenal dan kepada orang yang kamu tidak kenal. Nah, itu. Jadi Rasulullah itu hebat ya, mendalami kebatinan orang sehingga jawabannya itu cocok dengan situasi orang yang bertanya. Nah, maka Bapak Ibu, saya pernah cerita mungkin di sini atau di tempat lain. Dulu sepulang saya dari Mesir tahun 2009, saya sebelum berangkat ke Sudan itu sempat nyambung S2 1 semester di UIN Araniri. Jadi masuk S2 di UIN Araniri pada saat itu wajib ada rekom. Masih ada Ustaz Khalisa sampai sekarang. Wajib ada rekom. Minimal dari 2 orang yang bertitel doktor. Ya, saya carilah waktu itu Ustaz Khalis kita belum doktor. Kalau beliau sudah doktor enak sekali urusannya kan. Ya, tapi kan juga enggak etis. Masa saya minta rekomnya sama bapak saya, kan enggak etis ya. Jadi saya carilah sama orang lain. Nah, saya datangi ke tempat pasca sarjana UIN Araniri, dan waktu itu belum ada yang kenal saya Bapak Ibu. Saya minta rekom ditolak, enggak mau, dan saya enggak mau lah memperkenalkan diri. Anak Pak ini, anak Pak itu enggak mau ya. Enggak ada yang nggak mau kasih rekom. Nah, ada satu orang profesor saya ketemu, saya kenal beliau Pak, saya kenal beliau, tapi beliau tentu enggak kenal saya kan. Saya minta, Pak Prof, mohon izin, boleh nggak saya minta rekomnya Pak Prof supaya saya bisa menyambung S2 di pasca sarjana UIN Araniri. Dijawab sama Prof ini, mohon maaf, saya nggak kenal Anda, gimana saya bisa kasih bagaimana saya bisa kasih Anda rekomendasi? Langsung saya jabat tangan, ayo Pak kita kenalan sekarang. Ternyata itu buat beliau tersinggung. Saya nggak maksud menyinggung beliau, padahal karena kepolosan kita Pak ya. Anak S1 itu kan masih polos waktu itu ya. Ayo Pak kita kenalan. Ternyata tersinggung beliau. Jadi marah-marah. Waduh Pak, saya minta maaf kalau buat Bapak tersinggung. Akhirnya nggak dikasih, nggak dapat. Tapi sekarang kalau saya cerita ulang, Pak masih ingat Pak cerita dulu itu, haha, ketawa dia. Padahal sunnahnya Nabi kan seperti itu, ajak kenalan, berikan salam kepada orang yang kamu kenali atau orang yang belum kamu kenal. Maka orang Aceh itu Pak kalau datang ke kampung orang nggak kita kenal kan, di kedai kopi itu Assalamualaikum, waalaikumsalam, satu pun tidak ada kita kenal di situ. Lewat ada pos kamling di kampung itu kan, kita lewat di kampung itu, kaca mobil pasti kita turunkan Mbak ya, Assalamualaikum, waalaikumsalam, satu pun tidak kita kenal di situ. Memang sunnahnya Nabi Muhammad seperti itu, takra'us salam
alaman arafta wa man lam ta'rif. Kamu angkat salam kepada orang yang kamu kenali atau orang yang tidak kamu kenali. Nah, Bapak Ibu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, suku Abdul Qais ini pada saat itu imannya masih belum kokoh, maka perintah Nabi yang pertama amarahum bil imani billahi wahdahu, beriman kepada Allah semata. Qala atadruna mal imani billahi wahdahu, kalian tahu enggak apa itu iman kepada Allah Subhanahu wa taala semata? Ya, ini etikanya, adabnya para sahabat dulu Bapak Ibu. Kalau ditanya sama Rasulullah selalu jawabnya Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah lah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Ya, itu adab etikanya para sahabat supaya mereka tidak mendahului Nabi. Kan dalam perkara agama ini Bapak Ibu tidak ada orang yang lebih mafhum, yang lebih paham daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ditanya seperti itu, meskipun mereka tahu jawab, ya mereka tidak akan mau menjawab. Ya, jadi emang hebat anak-anak kita sekarang. Pernah saya tanya sama mahasiswa, kan kita ngajar Bapak Ibu di kampus itu kasih feedback. Setelah kita ajar, kita uji mahasiswa. Kalian tahu nggak apa yang sudah saya jelaskan tadi? Siapa yang bisa ulang penjelasan saya? Allahu wa rasuluhu a'lam, dijawab. Emang anak sekarang kreatif sekali masalah-masalah seperti itu. Allah wa rasuluhu a'lam, dijawab. Masya Allah. Ya, maka Rasulullah menjawab, qala syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Ya, yang dimaksud dengan iman kepada Allah semata bersyahadat. Bersyahadat itu bersaksi. Ya. Maka Bapak Ibu, puncak iman itu kan ihsan. Ihsan itu anta budallaha ka'annaka tarahu, menyembah Allah seolah-olah engkau bersaksi Allah itu di hadapanmu, kan gitu. Jadi bukan hanya iman itu Pak, ke pengadilan pun nggak laku. Saya beriman Bapak itu tidak salah, nggak laku Pak di pengadilan. Yang berlaku di pengadilan apa? Kesaksian. Ya, saya bersaksi melihat dengan mata kepala sendiri. Maka syahadatnya Islam itu pakai asyhadu an la ilaha illallah, tidak memada dengan u'minu atau saya beriman kepada Allah, tidak memada Bapak Ibu, tapi harus dengan kalimat mati syahadatu atau asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Boleh nggak kita ganti lafadz syahadat itu dengan lafadz yang semakna? Ya, para ulama sepakat mengatakan tidak boleh. Misalnya Bapak Ibu mau memasukkan seorang non muslim ke dalam agama Islam, tapi syahadatnya saya beriman, ya, bukan saya bersaksi, tidak boleh itu Bapak Ibu. Harus kalimatnya dengan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, itu ya. Jadi itu filosofi dibalik kenapa kalimat yang memasukkan kita ke dalam agama Islam itu syahadat, bukan iman, ya, bukan saya beriman tapi saya bersaksi. Yang kedua kata Rasulullah, wa iqamus shalah, kamu tegakkan salat. Wa itaiz zakah, yang ketiga, ya, menunaikan zakat. Dan zakat ada dua, alhamdulillah ya, kita sudah menunaikannya semua, ya. Di zakat fitrah wajibnya atas jiwa kita, dan zakat mal wajibnya atas harta kita. Jadi di bulan Ramadan ini ada dua kewajiban, kewajiban puasa dan kewajiban zakat. Olah, pertanyaan lagi muncul, bagaimana Tengku kalau misalnya zakat mal saya itu nisab sudah sampai tapi haulnya belum, ya, misalnya baru 7 bulan jalan, ya, belum 12 bulan komariah. Bapak Ibu, Imam Al-Ghazali menjawab, ya, di dalam kitab Ihya-nya, yang namanya zakat itu sunnahnya, mustahabnya ta'jilun an waqtil wujub, kita segerakan dari waktu wajibnya, ya. Jadi waktu wajib bayar zakat fitrah kapan Bapak Ibu? Sebelum imam sholat Idul Fitri, itu wajibnya. Cuman pertanyaannya, ya mitabut bagi zakat fitrah di pagi hari raya, siapa yang mau ngerjain itu Bapak Ibu? Nggak ada. Maka sunnahnya kita segerakan itu beberapa hari sebelum waktu wajib, ya. Begitu juga zakat mal,
sunnah bagi kita Bapak Ibu menyegerakan zakat mal dari waktu wajib. Memang wajibnya itu kalau sudah sampai haul 12 bulan. Tapi kalau tidak sampai 12 bulan sudah kita keluarkan, bagaimana? Boleh. Yang enggak boleh itu sudah 13 bulan, sudah 14 bulan kita belum mengeluarkan zakat. Dan kata Imam Al-Ghazali, tempat yang paling afdal kita mengeluarkan zakat mal itu 2 waktu ya. Kalau zakat fitrah tidak ada tawar-menawar bulan Ramadan, Pak. Kalau zakat mal itu 2 waktu yang paling afdal. Yang pertama di bulan suci Ramadan ya, untuk menggandakan pahalanya ya. Bapak Ibu yang belum hitung-hitungan zakat malnya, segera hitung, masih punya waktu. Hari ini Rabu, Kamis. Kalau mazhabnya biru, Jumat. Kalau mazhabnya hijau, hari Sabtu insya Allah lebarannya ya. Nah, tergantung mazhab Bapak Ibu ya. Yang kedua, kalau tidak sempat kita tunaikan di bulan suci Ramadan, kata Imam Al-Ghazali, waktu yang kedua paling afdal itu Syahrullahul Muharram, di bulan Allah, di bulan Muharram ya. Bulan pertama dalam kalender Qamariyah ya. Jadi kalau kita memang tidak sempat lagi sekarang menghitung zakat mal kita, boleh nanti kita tunaikan di bulan Muharram. Nah, ini perintah Rasulullah kepada Bani Abdul Qais. Tentu ini juga perintah Rasulullah kepada kita ya. Pakai kaidah al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sabab ya. Pelajaran yang kita petik dari Rasulullah dengan keumuman lafaz, bukan dengan kekhususan sebab. Sebabnya karena ada pertanyaan dari suku Abdul Qais kepada Rasulullah, tapi jawabannya Nabi Muhammad itu berlaku kepada semua umatnya. Dulu Bapak Ibu, Mu'az bin Jabal datang menghadap Rasulullah. Ya Rasulullah, saya punya satu permintaan ya. Apa itu permintaan kamu? Inni as'aluka murafaqatuka fil jannah. Saya minta kepadamu ya Rasulullah untuk jadi sahabatmu di surga nanti. Yang lain, kata Rasulullah, jangan itu, yang lain itu berat. Yang lain, kata Rasulullah, tidak ada yang lain, saya itu. Nah, syukur Bapak Ibu, bukan kita. Kalau kita ini Rasulullah, saya mau Alphard, saya mau gaji yang banyak. Itu umat akhir zaman ya. Sahabat dulu kalau ditanya apa keinginannya, ini as'aluka murafaqatuka fil jannah. Saya cuman kepingin jadi sahabat yang menemanimu di surga nanti. Nah, jawaban Nabi kepada Mu'az itu bukan hanya untuk Mu'az, tapi juga untuk kita semua umatnya Nabi Muhammad. Maka Rasulullah menjawab, kalau seperti itu permintaanmu, a'inni ala nafsika bikasrati sujud, bantulah saya untuk bisa mengabulkan doamu itu, permintaanmu itu dengan banyak-banyak sujud ya, itu. Jadi itu bukan hanya jawaban untuk Mu'az bin Jabal, tapi itu juga berlaku kepada kita semua umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasiyamu Ramadan, Rasulullah juga perintahkan puasa di bulan Ramadan. Wa antu'tu minal mughnimil khams. Jadi kemudian kita tunaikan hak dari harta ghanimah sebanyak 1/5 di jalan Allah. Nah, dulu Bapak Ibu, karena masih ada perang ya, selain ada kewajiban zakat pada harta kita, jadi dalam agama ini Pak, wajibnya atas harta kita itu cuma zakat. Apakah zakat fitrah atau juga zakat mal, di luar itu tidak ada kewajiban, kecuali kewajiban menafkahi, menyantuni keluarga ya. Keluarga harus dan wajib disantuni, itu beda lagi. Maka oleh sebab itu zakat kita, apakah zakat mal atau zakat fitrah, tidak boleh kita berikan kepada keluarga yang termasuk dalam kategori yang wajib kita santuni ya. Zakat mal itu kan luas. Zakat mal itu Bapak Ibu boleh kepada snef 8, al-fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fi riqab wal gharimina wa fi sabilillahi wa bani sabil. 8 orang ini boleh kita bagikan zakat fitrah kita, zakat mal kita. Tapi kalau zakat fitrah cuma 2 snef, fakir dan miskin. Tapi data BPS Bapak Ibu dan diakomodasi sama Bapeda Aceh dan juga sama Baitul Mal, di Aceh ini tidak ada lagi snef fakir ya, nggak ada lagi Pak fakir. Fakir itu Pak rumah aja tidak ada, makan tidak ada, baju cuman itu-itunya, satu-satunya yang melekat di badan, kan nggak ada lagi kayaknya ya.
orang Aceh yang fakir. Tapi yang miskin banyak. Bahkan termiskin di Sumatera. Banyak, Pak. Yang miskin banyak kita. Satu lagi yang boleh terima zakat fitrah itu apa? Amil. Amil boleh, Pak, terima zakat fitrah. Bahkan dalam fikih Syafi'i, kalau amil dapat zakat fitrah, bahagian amilnya itu harus diterima, harus dia terima, harus dia ambil. Bahkan fatwa dalam mazhab Syafi'i, kalau dia tolak sombong, meskipun amilnya kaya raya. Kenapa? Sebaik-baik makanan yang kita beri untuk diri kita, keluarga kita, makanan yang bersumber dari qurbatun lillah, yang dipersembahkan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Jadi Bapak Ibu, sebentar lagi hari raya kurban, ada orang sembelih kurban, dikasih kita daging kurban, itu ambil, Pak. Daging kurban itu sebaik-baiknya daging, bahkan lebih baik daripada daging rendang yang kita makan di warung Padang. Ya, kalau makan di warung Padang kan harus bayar dan masaknya untuk bisnis, cari duit, ya kan? Kalau ini daging kurban, Pak, orang kurban itu dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Begitu juga bapak yang di SK-kan, yang diamanahkan oleh orang kampung jadi amil zakat fitrah, ambil, Pak. Oh, saya mau sedekah, itu nanti lain lagi cerita. Sedekah pakai dompet yang lain, dari sumber yang lain. Beras itu ambil, itu sebaik-baiknya makan yang kita beri untuk keluarga kita. Nah, sekarang kan ngetrennya alah lun urang kaya. Orang yang sudah cukup. Banyak petugas zakat, amil zakat di kampung kita yang ditunjukkan orang yang sudah mapan, Pak. Mantan kepala dinas, mantan pejabat ini, ya, mantan pejabat itu, dia nggak ambil, nggak boleh, Pak, sombong itu namanya. Ambil, ya, bawa pulang, kasih makan anak, istri kita dengan beras itu sebaik-baiknya makanan yang kita beri untuk keluarga kita sendiri, ya. Nah, dulu itu ada satu lagi kewajiban, ya, antu'tu minal mughnim, ya, kita sisihkan harta rampasan perang kita itu sebanyak 1/5 untuk dinafkahkan di jalan Allah. 4/5 boleh untuk kita, 1/5 diantaranya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa'lamu annama ghanintum min syai'in fa anna lillahi khumusah. Jadi setiap harta rampasan perang yang kita peroleh, 1/5-nya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa nahahum an arba'in, ya, setelah Rasulullah menyebut semua tadi itu, baru Rasulullah melarang mereka dengan 4 kategori minuman. Anil hantami wadzubai wan nakiri wal muzaffat, ya, ini jenis-jenis minuman, Pak. Jenis-jenis minuman yang memabukkan di zaman Rasulullah. Nama-nama merek minuman, kalau kita whisky, apalagi bir macam itu, ya, vodka itu. Ya, dulu di zaman Rasulullah itu 4 hal itu, anil hantami wadzubai wan nakiri wal muzaffat, ya. Wa rubbama qala al-muqayyar, itu jenis-jenis nama minuman yang semuanya memabukkan. Jadi Rasulullah SAW melarang 4 jenis daripada minuman itu. Maka kemudian Rasulullah berpesan kepada 14 orang tadi, ihfadzuhunna, ingatlah amanahku, tausiahku itu dengan baik-baik, ya, ingat baik-baik, hafalkan itu, sampaikan itu, wa akhbiru bihinna man wara'akum, dan tolong pesanku itu disampaikan kepada penduduk di kampung halaman kalian. Nah, itu biasanya khutbah Rasulullah gitu, Pak, penutup. Jadi misalnya waktu khutbah Arafah, Rasulullah kan di Arafah itu khutbah panjang sekali, ya, setelah sholat duhur. Nah, ini banyak orang khutbah di Arafah sebelum sholat duhur, salah itu, Pak. Khutbah di Arafah itu setelah sholat duhur. Setelah sholat duhur, Rasulullah SAW bangun menyampaikan khutbah, ya, di padang Arafah. Khutbahnya panjang sekali, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wan unsa, kemudian ya ayuhan nas annasu sawasiyatun ka asnanil mushti indallah la farqa bainal arabi wal ajami. Panjang sekali khutbahnya Nabi. Di penghujung khutbah itu Rasulullah berkata, la'alla muballighin au aminasami, tolong khutbahku ini disampaikan kepada generasi berikutnya, semoga-moga setelah kalian ini ada orang yang lebih paham tentang isi khutbahku daripada kalian yang hadir pada hari ini, ya. Jadi meskipun ada generasi yang gak hadir menghadiri
pelaksanaan haji wada bersama Rasulullah, tapi dengan riwayat-riwayat dari orang yang hadir di majelis khutbahnya Rasulullah, semoga-moga kata Rasulullah, la'alla mubalaghin minkum au aminasami, nanti ada generasi berikutnya yang lebih faqih, yang lebih paham dari kalian yang hadir langsung mendengarkan khutbahku hari ini. Nah, itu biasanya Rasulullah SAW berpesan seperti itu di penghujung nasihatnya. Baik Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, kita cukupkan pengajian hadis kita pada hari ini. Sekaligus ini adalah pertemuan terakhir kita di bulan suci Ramadan. Saya ingin menggunakan kesempatan yang baik ini untuk sekaligus minta maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal soleh kita, ibadah kita yang sudah kita lakukan di bulan suci Ramadan ini. Wa kullu amin wa antum bi khair, dan semoga setiap tahun setiap saatnya kita selalu dilindungi dalam kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga ada manfaatnya apa yang kita sampaikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wa nasrun minallah fatun karib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.